Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunuh Yuni MK. Di sini saya akan memberikan konseling persiapan sebelum melakukan bayi tabung terhadap pasangan infertilitas. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai infertilitas dan bayi tabung. Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah 1 tahun hubungan seksual tanpa pelindung. Bayi tabung atau yang kerap disebut dengan istilah in vitro fertilization adalah cara alternatif yang bisa ditempuh oleh pasangan suami istri yang menginginkan kehamilan tetapi tidak bisa hamil secara alami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Selamat pagi Ibu, Bapak. Pagi. Perkenalkan ya Ibu, dengan siapa? Ibu Ana. Ibu Ana, Bapak? Pak Nur. Pak Nur ya. Ya. Perkenalkan, saya Bidan Yuyun yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Aku kesini mau konsultasi persiapan bayi tabung. Sebelumnya aku udah pernah ke dokter, cuman aku masih bingung persiapannya apa aja. Persiapan proses bayi tabung. Oke, ini sebelumnya saya jelasin dulu ya. Untuk proses bayi tabung itu kan disaranin dokter untuk pada pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Nah, proses bayi tabung itu pun dilakukan jika kedua belah pihak, bapak dan ibu, siap ada kesiapan dari persiapan fisik dan mentalnya, karena akan melewati proses yang begitu banyak. Persiapan proses bayi tabung itu bisa dimulai dari mengubah pola makan nih ya, mengubah pola makan. Jadi makan makanan yang buah-buahan segar, sayuran segar, kemudian mengkonsumsi susu, kacang-kacangan seperti cambah ya. Kemudian makan makanan yang tinggi protein. Itu sangat baik untuk meningkatkan kesuburan ya Bu, ya Pak ya. Iya. Begitu, itu untuk persiapan fisiknya. Nah, kemudian jangan makan makanan junk food yang ini ya. Makanan junk food itu atau siap saji, karena akan memberi efek buruk, efek yang kurang baik, kurang sehat lah bagi kondisi kesuburan ibu dan bapak. Makanan junk food itu sendiri seperti burger, chicken yang siap saji ya, gitu. Kemudian, nah ini menjaga gaya hidup sehat seperti berhenti merokok. Bapak masih merokok Pak? Udah enggak sih, Bu? Udah enggak ya, berhenti ya Pak ya. Ya. Kemudian jangan minum minuman yang beralkohol, terus mengurangi aktivitas yang berlebihan, kerja-kerja berat seperti itu ya Bu ya. Kemudian perbaiki jadwal tidur. Masih begadang bapaknya? Apa ibu? Udah enggak ya? Nah, jangan begadang dulu ya. Ya. Kemudian tambahi dengan berolahraga. Ya ibu ya, ya Pak ya. Ya. Berolahraga ini seperti apa? Seperti jalan-jalan maraton, bisa jalan-jalan kecil di depan rumah, bisa kira-kira sekitar 30 menit ya. Oke, ya Bu ya. Itu untuk persiapan fisiknya. Kemudian persiapan mental itu juga ada. Persiapan mental seperti apa? Saling mendukung satu sama lain. Seperti saling berkomunikasi ibu dan bapak ya. Ya. Kalau misalkan gini, bapak ada yang nggak serak, nggak ada yang nggak pas di ibu, langsung ngomong gitu juga ibu ya ke bapak. Jadi jangan sampai diem-dieman malah ada konflik, itu kan buat stres ya. Kemudian kontrol emosi dan hindari stres ya Pak ya. Biasanya kan ibu kan lebih sensitif, jadi bapak harus mengontrol emosi ya. Emosi dan stres itu sangat berpengaruh bagi kesuburan ya. Ya. Kemudian untuk mengurangi stresnya bisa diajak jalan-jalan ibunya ya, berekreasi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, bisa melakukan hobi yang disukai juga bisa ya, untuk menghindari stres ya Pak ya. Iya. Begitu.
Gimana Ibu, Bapak ada yang ditanyain lagi atau ada yang kurang jelas? Berarti mengubah pola makan dan menjaga gaya hidup sehat ya Bu? Iya, satu lagi menghindari stres, kontrol emosi apa ya Bu ya, begitu. Baik Bu Bidan, saya ikuti saran dari Bu Bidan. Terus tadi kan kata Bu Bidan tahapan bayi tabung itu banyak. Tahapannya apa aja ya Bu? Untuk tahapan proses bayi tabung ada 5 tahapan ya Bu ya. Benar sekali, tadi kan udah dijelasin kalau prosesnya itu banyak ya, tahapannya banyak, jadi harus mempersiapkan persiapan fisik dan mentalnya harus cukup ya. Tahapan pertama ini ya Bu ya, bisa dilihat di gambar. Tahapan pertama ini adalah induksi ovulasi atau pematangan sel telurnya, sel telur dari ibu ya. Tahapan ini dokter akan memberikan obat-obatan, disuntikan obat-obatan, waktunya itu 1-2 minggu ya Bu ya. Kemudian tahapan kedua, kita lanjut ke tahapan kedua. Tahapan kedua ini pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur dari ibu ya. Ini akan diambil dari rahim, kemudian menggunakan jarum kecil. Diambil, kemudian sel telur akan disedot. Nah, setelah itu telur yang sudah matang itu akan diinkubasikan untuk dibuahi sperma, begitu ya tahapan yang kedua. Setelah itu kita lanjut ke tahapan yang ketiga adalah pengambilan sperma dari bapaknya, ya Pak ya. Iya. Kemudian tahapan yang keempat ini adalah penyatuan dari sel telur dan sel sperma, disatukan, diambil ya, yang sel telur yang sudah matang dari ibu dan sel sperma yang baik, yang bagus dari bapak itu dijadikan satu, dicampuri. Kemudian dalam waktu semalam hingga menjadi embrio itu atau benih janin yang paling bagus ya. Setelah itu kita masuk ke tahapan yang kelima ya, ibu bapak masuk ke tahapan yang kelima, itu adalah transfer benih janin atau embrio tadi. Tahapan terakhir ini dilakukan 3-5 harian ya. Biasanya dokter akan memasukkan selang fleksibel atau yang disebut dengan kateter ke dalam rahim ibu melalui vagina, melalui kelamin, alat kelaminnya ya, alat kelamin ibu. Kemudian benih janin tadi itu akan disuntikan melalui selang itu ya. Setelah dicampuri tadi itu sel sperma bapak dan sel telur ibu, kemudian dimasukkan ke dalam selang ke rahim ibu. Setelah itu proses bayi tabung ini akan dinyatakan berhasil jika benih janin tadi itu tertanam di dinding rahim ibu dalam waktu 6-10 hari setelah ditransfer begitu. Jadi tahapannya ada 5 seperti ini ya Bu ya. Yang pertama tadi penyuntikan obat-obatan, setelah itu pengambilan sel telur dari ibu, pengambilan sel sperma dari bapak. Setelah itu dijadikan satu, kemudian ditransfer. Janin tadi ditransfer ke rahim ibu seperti itu ya. Kita tunggu sampai 6-10 hari untuk dinyatakan berhasil. Seperti itu tahapan untuk proses bayi tabungnya ya Bu ya. Gimana Bapak mengerti? Iya, jadi ada 5 tahapan ya. Makanya tadi saya sebutkan banyak proses, banyak tahapannya panjang. Makanya harus benar-benar ibu dan bapak butuh persiapan fisik dan mental ya, harus dikuatkan seperti itu ya ibu, bapak. Bapak jaga kesehatan ibu juga. Untuk bapaknya hindari kontrol emosi ya, karena pasti ibu ini sangat sensitif ya. Begitu. Setelah melakukan proses bayi tabung, apa aja yang harus kami lakukan Bu? Setelah melakukan proses bayi tabung itu, ibu masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian yang untuk mengubah pola makan itu tetap sama, kemudian menjaga gaya hidup itu tetap sama, bisa dilakukan. Mungkin nanti sedikit akan menimbulkan rasa tidak nyaman ibu habis melakukan proses bayi tabung itu, seperti nanti sedikit ada keluar flek darah ya. Setelah itu payudara ibu akan mengeras. Kemudian ibu merasakan seperti kayak ngerasa kembung gitu ya Bu ya. Terus satu lagi
kemungkinan ibu ngerasain susah BAB, agak sedikit susah BAB seperti itu. Cuman itu aja sih Bu ya, yang masih ibu bisa lakukan, yang aktivitas seperti biasa masih bisa dilakukan, cuman jangan yang berlebihan ya, begitu. Tapi Bu, aku takut gagal. Kalau takut gagal, kegagalan itu Bu, kegagalan itu sebenarnya risiko kegagalan ada ya Bu ya. Cuman kan kita harus berusaha dan selalu berdoa. Mudah-mudahan proses bayi tabung ini berhasil. Ibu jangan patah semangat ya Bu ya. Bapak juga, Ibu dan Bapak harus tetap berusaha, semangat, berdoa ya. Semoga untuk proses bayi tabung ini berhasil dan ibu cepat mendapatkan kehamilannya yang diinginkan ya Bu Pak ya. Tetap aja selalu berdoa, kan kita usaha ini seperti bayi tabung ini kan sudah usaha, tinggal ditambah dengan doa ya. Ibu semangat ya Bu ya, semoga cepat mendapatkan kehamilan ya. Gitu. Gimana Bapak Ibu, ada yang masih ditanyakan, yang ingin ditanyakan, yang masih bingung? Untuk persiapannya apa aja, kan tadi ada persiapan fisik dan mentalnya ya yang udah saya jelaskan, kemudian tahap-tahapannya juga udah saya jelaskan. Yang untuk resiko kegagalan kan itu pasti ada, tapi kan kita harus tetap berdoa kepada Allah ya. Gitu. Gimana, ada yang masih ditanyakan lagi Ibu Bapak? Udah situ aja. Itu aja ya Bu ya. Nanti misalkan ada masih yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami ya Bu ya. Kan udah dicantumkan nomor WhatsApp-nya ya. Terima kasih ya Bu. Oh iya, sama-sama. Doain semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Bismillah ya Bu ya, saya doain ya Pak ya Bu. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya. Ibu sama Bapak jangan patah semangat ya. Iya. Gitu. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.